Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita dapat melaksanakan pertemuan kedua dalam metodologi studi Islam, khususnya untuk jurusan ilmu komunikasi di UIN Suskar Riau. Baiklah, kita pada hari ini akan membahas tentang materi pemakalah yang pertama. Setelah mereka presentasi di antara 4 kelas, maka saya akan simpulkan apa sih sebenarnya yang ternyata masih kurang gitu ya, apakah dari sisi ruang lingkupnya, tujuannya maupun aspeknya, karena ada 3 yang harus kita bahas pada hari ini. Oke, baiklah, kita akan membahas dari sisi yang pertama, yaitu ruang lingkup studi Islam. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ada apa sih dengan akidah, syariah, dan akhlak? Oke, kita akan bahas satu persatu. Akidah. Akidah ibarat sebuah pohon, maka akidah itu fungsinya sebagai akar. Pohon yang memiliki akar, tentunya dia akan menjadi lebih subur, lebih kuat gitu ya. Jadi akarnya itu adalah akidah. Kita benahi akidah kita perbaiki, kita rawat, insya Allah kita akan memiliki akidah yang kuat. Selanjutnya ada akidah, ada juga syariah. Setelah kita tadi menata akidah kita agar menjadi kuat, selanjutnya kita juga harus menjalankan syariah. Syariah seperti kita ketahui adalah hukum Islam. Maka apa-apa saja sih yang harus kita jalankan? Kalau yang wajib, yang sunnah, yang mubah, mari kita laksanakan sebaik mungkin. Tetapi yang haram, mari kita tinggalkan, dan yang makruh usahakan kita jauhi juga. Kemudian syariah ini dapat juga kita sebut sebagai batangnya. Jadi setelah kita rawat akarnya, kita juga harus rawat batangnya, karena ada akar, ada batang. Nah, yang ketiga, selanjutnya yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini adalah untuk melengkapi akar dan batang tadi. Dalam sebuah pohon, jika sudah ada akar, ada batang, maka agar lebih sempurna dia harus memiliki daun dan buah. Nah, akhlak ini berfungsi sebagai daun dan buahnya. Jadi alangkah bagusnya apabila kita menerapkan semuanya, yaitu ada akar, ada batang, dan ada daun serta buah. Maka ketika kita memiliki akidah, kita juga memiliki syariah, dan kita memiliki akhlak. Itu ya ruang lingkupnya. Dan akidah tentunya berkaitan dengan iman, syariah berkaitan dengan Islam, dan akhlak berkaitan dengan ihsan. Itu sebabnya ada iman, Islam, dan ihsan. Karena akidah itu akan diuji melalui keimanan kita. Apakah iman kita ada, atau iman kita lemah, atau iman kita kuat. Sedangkan syariah itu akan diuji dengan keislaman kita. Apakah kita sudah Islam yang sebenarnya atau belum. Dan akhlak itu diuji dengan ihsan kita. Bagaimana hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah, maupun hubungan kita dengan tumbuhan, dan hubungan kita dengan hewan. Jadi kita harus menjaga hubungan kita ya dengan semua makhluk hidup, terutama hubungan kita dengan Allah tentunya. Jadi kalau ada tanaman dirawat dengan baik gitu ya, disiram, dipupuk. Kalau ada hewan yang dia tidak memiliki tuannya, sebaiknya kita menjadi tuannya untuk bisa merawatnya. Ya minimal kita kasih makan lah gitu ya, walaupun
hanya sekedar sisa tulang, tapi kalau bisa yang sebaik-baiknya kita sediakan sedikit saja, tapi setiap hari istiqomah. Itu tanda interaksi kita dengan makhluk hidup, itu tandanya kita sudah memiliki ihsan yang baik, terutama pada Allah ya. Oke, selesai dan tuntas masalah ruang lingkup. Selanjutnya kita akan masuk tujuan. Apa sih sebenarnya tujuan dari studi Islam itu? Nah, tujuannya yang pertama, karena kita tahu ruang lingkup tadi adalah akidah, maka tujuan pertama adalah untuk menumbuhkan keimanan kita. Jadi keimanan itu juga harus kita tumbuhkan ya. Ibaratnya kita memiliki iman itu jangan hanya sekedar kita itu biasa-biasa saja, tetapi kita rawat agar dia tumbuh besar, semakin besar, seperti itu ya. Dan kemudian bukan hanya sekedar kita tumbuhkan, tetapi juga kita biasakan bagaimana agar keimanan kita itu bisa menjadi pilihan terbaik untuk kita melakukan aktivitas. Nah, jadi yang kedua itu adalah tadi membiasakannya. Misalnya nih, kita dengan orang yang beriman, dengan orang yang tidak beriman, pasti berbeda ya cara menyikapi sebuah masalah. Misalnya nih, ada orang yang beriman, dia mengatasi masalahnya itu dengan sholat, dengan sabar, dengan baca Quran, misalnya dengan berzikir. Nah, orang yang tidak beriman, misalnya dia akan lampiaskan itu semua dengan akhirnya dia itu mabuk-mabukan, misalnya narkoba dan sebagainya. Maka kita biasakan bagaimana caranya agar kita itu tidak keluar akidahnya. Kita tahu bahwa masalah itu adalah salah satu respon Allah, apakah kita terlalu sayang pada Allah atau terlalu jauh pada Allah. Maka kita nikmati dengan cara semakin mendekat pada Allah. Kalau kita semakin mendekat, maka berarti kita diuji karena kita terlalu dekat dengan Allah. Nah, setelah itu kita baru akan naik kelas. Tetapi apabila kita menyikapinya dengan semakin jauh pada Allah, berarti masalah itu muncul karena kita memang terlalu jauh pada Allah. Sampai sini sudah paham ya? Oke, selanjutnya ketika kita sudah mengetahui bahwa kita itu harus bisa membiasakan hal-hal yang baik ketika kita diuji, selanjutnya kita tidak akan sengsara gitu ya, tidak akan merasakan frustasi, stres, karena kita selalu tenang. Kita tinggal nunggu aja nih, oh Allah lagi ngasih aku masalah, berarti Allah pengen ngasih bungkus permennya dulu misalnya. Nanti kalau aku bersyukur, Allah tambah nih yang lain, Allah kasih isi permennya, seperti itu ya. Jadi kita harus selalu bersyukur. Dengan membiasakan bersyukur, maka kita tujuan Islam itu tercapai ya. Dan setelah kita biasakan, barulah kita memberikan semangat pada diri kita untuk bisa memperhatikan atau menyayangi alam ya, menyayangi apa yang ada di bumi ini. Nah, apa sih yang ada di bumi ini? Misalnya kita selalu menjaga alam ya, bagaimana caranya agar tidak banjir, bagaimana agar tetap indah gitu ya. Terus kita juga menyayangi ya seperti tadi ya, ihsan tadi itu kita terapkan. Maka tujuan yang ketiga itu adalah penerapan ihsan tadi, kita menyayangi hewan, tumbuhan, manusia terutama ya. Dan Allah sudah jelas yang paling utama. Dan sedangkan pembiasaan tadi itu lebih ke membiasakan diri untuk berduaan dengan Allah gitu ya, dalam keadaan senang maupun sedih. Dan yang pertama tadi menumbuhkan keimanan, tentunya disitulah dasarnya, akarnya kita itu memang dapat melakukan suatu kebaikan itu karena adanya
akidah atau iman yang kuat sehingga kita yakin untuk melaksanakan perintah Allah, dan selanjutnya kita merasakan nyaman ketika melaksanakan perintah Allah. Dan kita masuk ke aspek ya. Aspek itu kita lihat dari sisi syariah tadi, yaitu Islam memiliki dua aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas sebagai ibadah, dan yang kedua adalah muamalah. Nah, ketika kita bicara tentang ibadah, maka kita lakukanlah segala aktivitas itu yang berhubungan dengan duniawi sekalipun, tetapi tujuan kita untuk akhirat, maka Allah akan berikan dunia dan akhirat. Tetapi apabila kita melakukannya untuk dunia, maka Allah akan berikan dunia saja. Jadi ketika kita mau sosial, kita niatkan untuk ibadah. Ya Allah, aku pengen sosial, aku pengen membantu orang misalnya, aku pengen nabung untuk akhirat misalnya. Dan kemudian meliputi apa lagi, misalnya setelah sosial, budaya misalnya, ya Allah, aku hanya ingin mengikuti budaya Islam misalnya. Dan kemudian ketika kita berhubungan dengan muamalah, maka selanjutnya ketika kita berpolitik misalnya, atau mendukung politik misalnya, saya pengen mendukung yang niatnya itu untuk Allah misalnya. Dan ketika kita muamalahnya dari sisi pendidikan, maka saya pengen ya Allah masuk ke jurusan yang bisa meneruskan perjuangan dakwah Nabi misalnya. Saya pengen ya Allah mengambil jurusan yang bisa membuat saya itu mampu kaya raya namun tetap soleh seperti Utsman bin Affan misalnya. Nah, jadi tujuannya itu aspek ibadah dan aspek muamalahnya itu dilakukan untuk akhirat itu ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ruang lingkup tujuan dan aspek studi Islam itu tujuannya kita lakukan sebaik mungkin untuk tabungan kita di akhirat nanti. Apabila kita sudah cukup amalnya, maka kita suatu waktu juga akan dapat ditolong oleh amal kita itu sendiri ya. Nah, jadi Allah tidak akan meninggalkan kita ketika kita mengingat Dia dalam suka dan duka. Jadi istilahnya ketika Allah itu sudah memberikan petunjuk pada kita berupa wahyu, yaitu wahyu itu adalah Al-Quran, maka kita berusahalah untuk berkomunikasi pada Allah. Dan caranya bukan hanya melalui sholat ya, tetapi bagaimana kita membiasakan agar dekat pada Allah dari sisi yang lain juga, misalnya membaca Al-Quran, berzikir gitu ya. Jadi apabila kita misalnya konsekuen nih membaca Al-Quran, maka Allah tidak menghitung pahala kita itu satu ayat satu kebaikan, tetapi satu huruf 10 kebaikan. Nah, bayangkan ya, kalau alif lam mim itu bukan 3 kebaikan tetapi 30 kebaikan. Apalagi kalau kita rutin untuk melaksanakan membaca Al-Quran. Jadi kita atur saja gitu ya, bagaimana kita itu semakin banyak membaca Al-Quran, semakin rahmat Allah itu akan turun kepada kita. Selesai sholat duha misalnya, saya paling suka itu baca Al-Fajr, wal Fajr gitu ya. Itu untuk keberkahan hidup. Tujuan Allah ciptakan ayat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, bagaimana agar kita itu tetap tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang gitu ya. Jadi orang yang hidupnya berkah dalam masalah apapun, dia akan tetap tenang karena dia tahu ketika dia bahagia dia harus bersyukur, dan ketika mendapat musibah dia harus bersabar, dan dia menjadikan sabar dan sholat sebagai penenang. Dan selanjutnya kita tambahi lagi membaca Ar-Rahman ya, itu bagus. Dan ketika ketika zuhur maksud saya gitu ya, kita tambahkan lagi misalnya kita membaca Quran surat Al-Jin. Untuk apa sih? Biar kita gak mudah marah misalnya, karena akan ada saja ya setan-setan yang selalu menggoda kita. Dan setelah surat Al-Jin itu ya ada surat Al-Muzammil, itu juga bagus ya untuk membuat kita terlihat menjadi sosok yang selalu semangat, berwibawa dan sebagainya. Nah,
ketika kita misalnya asar masih punya waktu nih untuk baca Quran, gak ada salahnya kita baca Quran surat Yasin ya. Jadi untuk menambah eh, imun kita tadi agar benar-benar terhindar dari godaan syaitan. Nah, ketika maghrib tiba, kita tambah lagi, kita baca Al-Waqiah agar kita mudah rezekinya. Dan ketika Isya, kita membaca Al-Muluk agar hidup kita penuh dengan keajaiban. Nah, itu fungsi-fungsi surat-surat dalam Al-Quran itu sungguh banyak ya. Jadi ketika kita istiqomah membacanya setiap hari, insya Allah apapun yang menjadi tujuan dari surat tersebut, semoga dapat kita rasakan manfaatnya. Itulah sekedar kesimpulan dan amalan yang mudah-mudahan mahasiswa dan mahasiswi saya dapat menerapkannya ya dalam kehidupan, sehingga saya pun sebagai seorang dosen menjadi bahagia karena ternyata apa yang saya sampaikan dapat diterapkan dalam kehidupan. Demikianlah materi kedua pada hari ini. Insya Allah kita akan sambung minggu depan untuk materi yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.